Halo, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Immanuel Teguh Hadisantoso dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam video kali ini, saya akan berbicara tentang mengapa studi disabilitas menjadi sebuah studi yang sangat penting. Ya. Dan mengapa pula kemudian harus menghubungkan studi disabilitas dengan studi teks-teks Alkitab. Saya ingin mengawali video ini dengan sebuah kalimat bahwa disabilitas adalah sebuah objek analisis yang sangat luas dan sekaligus kompleks, di mana cakupan dan kompleksitasnya. Studi disabilitas, ia bicara tentang persoalan-persoalan rasial. Misalnya, orang yang tidak berkulit putih itu identik dengan yang tidak cantik, tidak tampan. Kulit hitam, saya ini kulit hitam, itu berarti identik dengan yang tidak baik, tidak menarik, dan itu berarti kemudian diasosiasikan sebagai sesuatu yang buruk. Ya. Itu berarti kemudian berbicara tentang disabilitas, ada persoalan rasial. Karena asumsi yang demikian. Belum lagi persoalan kelas. Orang miskin dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak dapat menghasilkan sesuatu, dan itu berarti secara ekonomis tidak produktif. Maka ia dianggap sebagai yang tidak mampu menjadi orang-orang yang disable. Ya. Belum lagi persoalan seksualitas. Ada sebuah kritik dari kaum feminis terhadap sains misalnya, bahwa teori Darwin dengan seleksi alam itu dianggap sebagai yang bias gender. Karena asumsinya adalah teori itu mengatakan seleksi alam yang kuat, dia akan bertahan hidup. Dia akan mampu menghadapi setiap cobaan yang ada. Maka yang kuat itu identik dengan laki-laki. Perempuan sebagai yang lemah, itu berarti laki-laki yang akan dapat bertahan. Dan karenanya perempuan harus berada dalam subordinat laki-laki. Ya. Persoalan gender. Yang pasti kemudian kompleksitas berikutnya adalah tidak bisa dilepaskan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kecacatan itu sendiri. Ingat video saya sebelumnya, ya, nanti saya akan tunjukkan linknya di bawah, ya, bahwa kita berada dalam konstruksi normal. Yang cacat itu berarti tidak normal, tidak berarti, tidak berguna, tidak produktif. Dan itu mengapa kemudian ia dianggap sebagai yang
disable. Nah, inilah kompleksitas dari kajian disabilitas yang sangat luas cakupannya itu. Persoalannya adalah mengapa studi disabilitas itu menjadi sebuah studi yang sangat penting untuk kemudian dilakukan. Ya. Rebecca Raphael dalam Biblica Corpora Representation of Disability in Hebrew Biblical Literature, ia menegaskan bahwa istilah disability pada prinsipnya adalah sebuah ungkapan yang bermakna netral, yang berbeda dengan istilah-istilah lain yang bernuansa negatif. Misalnya seperti istilah handicap, ya, atau istilah cripple, ya, atau kemudian istilah invalid, ya. Dan disabilitas tidak berada dalam asosiasi negatif. Meskipun demikian, ide dasarnya adalah bagian tubuh indera dan fungsi yang tidak dapat melakukan performnya dengan sempurna. Ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayat yang pertama, saya bacakan yang demikian. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan jelas disebutkan bahwa disabilitas menurut undang-undang bukan hanya persoalan keterbatasan fungsi tubuh manusia, tetapi sangat erat hubungannya dengan lingkungan sosial. Misal, seseorang yang tidak dapat berjalan mungkin mobilitas bukan lagi menjadi persoalan ketika ia dapat menggunakan kursi roda. Tetapi muncul persoalan ketika akses, misalnya jalan ke sebuah gedung, ya, tidak terdapat akses jalan yang landai yang bisa dilaluinya dengan menggunakan kursi roda. Dengan demikian, memisahkan kelemahan fisik dengan akses sosial yang mungkin berbeda adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan kebijaksanaan sendiri. Tadi saya sampaikan di atas bahwa disabilitas adalah sesuatu yang kompleks dan sekaligus unik. Karenanya, mendefinisikan disabilitas
pasti kemudian akan menemukan kesulitan tersendiri. Kenapa? Karena kelemahan fisik yang akan sangat dipengaruhi oleh akses sosial tadi itu. Secara sederhana, dapat dikatakan disabilitas merupakan percampuran antara kelemahan dan kelemahan kemampuan fisik, maksud saya, itu berarti persoalan internal individu itu, dan hambatan sosial yang berada dari luar dirinya, atau kemudian saya sebutkan dengan faktor eksternal. Tetapi berbicara tentang disabilitas, kita tetap membutuhkan sebuah definisi, ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh undang-undang tentang disabilitas. Kita bisa melihat tokoh-tokoh seperti misalnya Sheila McLean, Laura Williamson, ya, Michael Oliver misalnya, Mark Ripley misalnya, yang melihat disabilitas dalam perspektif model. Ya, meskipun juga masih ada tokoh-tokoh yang lain, ya, yang tidak saya sebutkan. Muncul kemudian definisi disabilitas yang dicirikan model medis yang menghubungkan kecacatan dengan gangguan kesehatan manusia. Karena keterbatasan model medis yang melihat hanya dalam perspektif internal, memunculkan karakteristik yang kedua, model sosial, yang menyatakan bahwa disabilitas lebih disebabkan oleh akses sosial yang tidak didapatkan oleh orang-orang dengan kelemahan tubuh. Tetapi diskusi tentang model tidak berhenti sampai di situ. Muncul kemudian model budaya yang ingin melihat disabilitas secara menyeluruh. Ya. Misalnya Snyder, Jeremy Seiper, ya, atau mungkin kemudian Alice Cathy. Nah, mengingat disabilitas adalah sebuah kompleksitas dan itu berarti bisa saja kemudian, ya, kompleksitas karena model medis, sosial, budaya, dan mungkin akan memunculkan model berikutnya, ya. Maka dibutuhkan upaya untuk mengubah deskripsi yang bersifat stigmatis dan stereotip tentang disabilitas itu sendiri. Untuk itu, studi disabilitas berusaha menjelaskan peran disabilitas dalam keseluruhan struktur pemikiran, sistem nilai dari sekumpulan teks-teks atau mungkin sekumpulan artefak pada periode tertentu. Ya. Michael dan Snyder, ya, pada tahun 2000 ia melakukan sebuah survei dan kemudian ia mencoba merumuskan betapa kemudian studi disabilitas ini menjadi sebuah studi yang sangat penting. Ya, paling tidak kemudian ia melihat ada 5 pendekatan. Ya. Yang pertama, studi disabilitas dapat memfokuskan
pada kritik terhadap citra negatif yang ditanamkan. Kalau kemudian kita hubungkan dengan teks-teks Alkitab, ya, ini merupakan studi yang memang relatif baru dan karenanya kemudian penting untuk mencoba melihat, ya, kritik terhadap citra negatif yang mungkin dilabelkan oleh teks-teks itu. Kedua, berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, sebagai koreksi terhadap teks-teks seperti yang dimaksud dalam pola yang pertama. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah kritik terhadap konstruksi negatif, setelah itu koreksi terhadap konstruksi teks yang mencirikan sifat negatifnya. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, kita bisa melihat, ya, bahwa selanjutnya, ya, oke, sebentar ya. Persoalan historisitas. Ya. Bagaimana kemudian persoalan disabilitas itu bisa merekonstruksi pemahaman disabilitas dalam periode dan konteks sosial tertentu. Artinya, historisme lama yang mengkonstruksi konsep disabilitas yang kaya akan makna dalam konteks tertentu, itu kemudian dibawa dalam historisme yang baru. Sebagaimana yang dimaksud. Ya. Pendekatan yang keempat adalah kita perlu kemudian yang disebut oleh Schneider dengan kritik biografi, biographical criticism. Ya. Mengapa? Ini persoalan kanonikal. Siapa yang kemudian mengkonstruksi konsep-konsep disabilitas itu sebagaimana yang ia maksud, ya, supaya kemudian kita bisa melihat dengan jernih. Yang kelima yang disampaikan oleh Schneider adalah tidak bisa dilepaskan, mungkin, ya, ini ada keterlibatan unsur politis di dalamnya, sehingga memunculkan konstruksi disable pada komunitas-komunitas tertentu untuk menyampaikan pesan perihal apa yang dimaksud oleh konstruktor itu. Tokoh lain, ya, Orlean misalnya, ia melihat pentingnya studi disabilitas, ya, kepada kita sekalian untuk merekonstruksi, ya, ide-ide yang ada dalam teks Ibrani tentang apa yang melemahkan dan potensi konsekuensi sosial dari ide-ide tersebut. Ya. Itu
Itu berarti bahwa disabilitas sebagai kategori analitik memiliki potensi membantu kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang cara-cara penulis Alkitab membangun perbedaan yang signifikan secara hierarkis dan kemudian mengistimewakan kelompok-kelompok tertentu. Misal mereka yang tidak cacat, mereka melampaui orang-orang yang dalam kategori cacat. Sekaligus memberikan wawasan tentang cara-cara penulis Alkitab melestarikan atau sekaligus memodifikasi gagasan Alkitab sebelumnya tentang disabilitas dan pola klasifikasi untuk konteks dan tujuan mereka sendiri. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa studi disabilitas menjadi sebuah studi yang sangat penting, mengingat bahwa disabilitas adalah pengalaman utama, pengalaman umum dari manusia. Saya mengutip dari sebuah tulisan ya, yang ditulis oleh Rebecca Raphael yang demikian. Ya. Mengapa studi disabilitas penting? Ya. Because disability is a major human experience. And because the Bible contain the matter load of disability representation in Western culture. Dan itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Kita akhiri sampai di sini. Mengapa studi disabilitas ini menjadi sangat penting? Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, tonton terus video ini untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Maka baik kalau Bapak Ibu sekalian menekan tombol lonceng. Salam sehat, salam semangat, tetap menjaga kehormatan sebagai manusia di hadapan Tuhan. Tuhan berkati.